Om Swastiastu. Selamat malam Bapak dosen pengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan Dr. Iputu Gede Diatmike SEAK MSI. Pada hari ini kami kelompok 8 akan membawakan materi mengenai pola keperilakuan auditor internal dan eksternal. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Mahadewi, NIM 229141011, dan rekan saya Imade Adi Suhendra, NIM 229141028. Baik, saya akan lanjut jelaskan. Pola keperilakuan auditor, internal dan eksternal. Latar belakang. Auditor pada saat ini telah menjadi bagian penting dalam dunia akuntansi, khususnya aspek-aspek yang terkait dengan proses pengambilan keputusan dan aktivitas-aktivitas auditor dalam mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Terdapat banyak hal yang dapat dipertimbangkan sebagai data pendukung dalam pengambilan keputusan yang mengarah pada aspek keperilakuan auditor. Rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan auditing? Yang kedua, bagaimana aspek pola perilaku auditor internal dan eksternal? Selanjutnya, tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui maksud dari audit internal dan eksternal. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pola perilaku auditor secara internal dan eksternal. Pembahasan definisi auditing dan auditor. Auditing istilah berasal dari kata kerja audit atau Latin yang berarti mendengar. Awalnya, audit berarti mendengar auditor, bukti dan berdasarkan penilaian yang membentuk kesimpulan. Yang pertama, ruang lingkup auditing adalah kegiatan memeriksa dan mengkonfirmasi. Auditing meliputi hampir setiap lembaga dan organisasi. Unit pemerintahan yang diaudit secara rutin untuk akuntabilitas dan dana publik, kepatuhan terhadap peraturan dan administrasi. Pemeriksaan beragam dengan berbagai misi, investasi, rekening bank, dan instrumen keuangan lainnya, dan pemeriksaan rutin untuk pengalaman institusi, hamparan kepatuhan dan tujuan substantif. Yang kedua, stereotip auditing. Auditing dilakukan oleh auditor yang adalah orang, bukan robot. Auditor adalah manusia yang mampu, emosi, dan tunduk pada kelemahan manusia. Namun, auditor telah menjadi subjek dari kesalahan pahaman umum bahwa telah menyebabkan stereotipe yang mencakup mistik tertentu. Pengertian auditing. Yang pertama, pemeriksaan pembukuan tentang keuangan, perusahaan, bank, dan sebagainya secara berkala. Yang kedua, pengujian efektivitas keluaran masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkan. Menurut Sukrisno, yaitu adalah auditing pemeriksaan yang dilakukan untuk secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen. Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan catatan akuntansi, bukti pendukung dalam rangka memberikan pendapatan atas kewajaran laporan keuangan. Mulyadi berpendapat bahwa auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas tuduhan kegiatan ekonomi dan kegiatan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antar laporan dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke rekan saya. Baik, pengertian audit internal. Audit internal merupakan elemen monitoring dan struktur pengendalian intern dalam suatu organisasi yang dibuat untuk memantau efektivitas dari elemen-elemen struktur pengendalian internal lainnya. Menurut Hiro Tugiman, internal auditing atau audit internal adalah suatu penilaian
independen yang dibuat dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi berbagai kegiatan yang dilaksanakan organisasi. Pada tahun 2009, Board of Director 2A memberikan definisi baru audit internal sebagai berikut. Audit internal adalah aktivitas independen, keyakinan objektif, dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit tersebut membantu organisasi mencapai tujuan dengan menetapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan pengelolaan organisasi. Berdasarkan pengertian data, diketahui bahwa audit internal merupakan suatu fungsi penilaian dalam suatu organisasi untuk mempelajari dan menilai kegiatan-kegiatan perusahaan sehingga dapat memberikan saran kepada manajemen agar dapat meningkatkan efektivitas suatu perusahaan. Pengertian audit eksternal. Audit eksternal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu audit yang dilakukan secara profesional, bersifat independen dan berdasarkan pada undang-undang khusus tentang pelaporan keuangan kepada sebuah lembaga seperti pemerintahan, badan hukum, organisasi, dan lain-lain. Audit eksternal yang dilakukan oleh pihak-pihak independen yang berasal dari perusahaan lain. Audit eksternal bukan merupakan karyawan dari perusahaan tersebut sehingga tidak bertanggung jawab pada manajer perusahaan. Audit eksternal harus dilakukan oleh akuntan publik. Menurut Mulyadi 2002, auditor adalah akuntan publik yang memberikan jasa audit kepada auditan untuk memberikan laporan keuangan agar lebih bebas dari salah saji. Auditor eksternal auditor profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya. Penggunaan dari informasi keuangan perusahaan seperti investor, agen pemerintah, dan umum bergantung pada auditor untuk menghasilkan informasi yang tidak bias dan independen. Berikutnya, aspek keperilakuan auditing. Aspek keperilakuan auditing dibagi menjadi 7. Yang pertama, yaitu domain audit. Sekarang masih banyak hanya untuk kontras 2 jenis audit akuntansi berdasarkan audit keuangan internal dan independen sebagai lawan audit internal atau operasional dan mengadopsi satu sebagai kerangka referensi. 2 kelas situasi mempengaruhi perilaku auditor. Tampaknya ada hanya 2 tipe dasar situasi perilaku menuduh bahwa ada dilema umum untuk auditor. Untuk domain audit dibagi menjadi 2 pengertian, yaitu pertama, audit sangat terpengaruh seiring sadar oleh persepsi mereka tentang lingkungan audit saat atau selalu berubah dan oleh pendapat mereka tentang orang yang terlibat. Mereka mungkin membentuk situasi yang mendesak. Pendapat berikutnya, auditor harus terus-menerus menyelesaikan set itu sendiri. Banyak hubungan interpersonal seperti antara rekan-rekan dengan bawahan atau atasan dan dengan personal klien. Beberapa tumpang tindih dan beberapa mungkin benar independen. Yang nomor 2, pengaruh audit. Hal ini umumnya bahwa audit memiliki efek tertentu pada perilaku audite. Persepsi auditor dan perilaku penilaian auditor sangat tergantung pada persepsi dari sebuah situasi. Penghakiman landasan profesional adalah produk dari beberapa faktor seperti pendidikan, budaya, dan sebagian tetap elemen yang paling signifikan dan mengendalikan tampaknya menjadi pengalaman pengertian auditor dari ingatan setelah sebelumnya ditangani berhasil dengan situasi yang sama. Berikutnya, sindrom iman. Salah satu persepsi kondisi yang dapat menyebabkan perubahan perilaku adalah efek halo tersebut, sebuah persepsi yang sangat positif tapi kadang-kadang yang salah orang lain. Dalam audit, efek halo terjadi ketika persepsi auditor berwarna dan memimpin sehingga keyakinan bahwa kondisi audit tertentu ada yang mungkin audit atau tidak mungkin terjadi. Jika auditor memiliki keyakinan pada orang-orang, efek halo diterapkan kepada mereka dan pekerjaan mereka. Status saat ini menjadi sangat dipengaruhi oleh iman auditor. Dalam satu atau lebih auditor sesama, tanggapan ini tampaknya terutama berlaku pada audit yang dilakukan di bawah batasan waktu yang ketat. Kami persepsikan sebelum audit yang cenderung mempengaruhi penilaian saat ini, tapi tingkat pengaruhnya tidak diketahui. Yang keempat, pengeliminasian faktor-faktor personalitas. Dalam pengeliminasian faktor personalitas, terdapat 5 alasan dari pernyataan, yaitu pertama, auditor pemula dipersiapkan secara akademik dan profesional dengan baik melalui pendidikan tinggi dan sertifikasi profesional. Kedua, berikutnya dilakukan penyaringan atau pemilihan awal dan wawancara dengan baik sebelum penugasan dengan tujuan untuk mempekerjakan auditor baru dari kelompok yang sudah diseleksi dengan baik.
Yang berikutnya, auditor baru dilatih kembali secara luas oleh organisasi tempat kerja mereka. Yang keempat, auditor junior atau muda disupervisi dengan baik oleh auditor senior karena kompetensi atau pengalaman yang kurang akan menempatkan organisasi menghadapi risiko. Berikutnya, yang kelima, auditor junior tidak banyak dihadapi dengan pembuatan keputusan mengenai auditnya. Yang kelima, situasi yang mempengaruhi perilaku auditor. Terdapat dua jenis dasar dari situasi bagi auditor sebagai berikut. Yang pertama, auditor dipengaruhi secara mendalam atau terkadang tidak sadar oleh persepsi dari lingkungan audit yang kondisinya selalu berubah dan oleh pendapatan mengenai manusia yang terlibat. Berikutnya, auditor secara konstan memecahkan masalah mereka sendiri mengenai hubungan interpersonal seperti antara teman kerja dengan klien, dengan bawahan, dan atasan. Beberapa dari hal itu saling tumpang tindih. Beberapa di antaranya tidak terhubung. Nomor 6, pengaruh audite. Secara umum disimpulkan bahwa audit mempunyai pengaruh tertentu terhadap auditing di bidang lain. Akuntan bertahun-tahun dipromosikan terhadap suatu posisi tertentu yang laporan auditnya mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku pembaca laporan keuangan, seperti investor dan kreditor. Buktinya tidak lengkap, tapi riset terakhir mengindikasikan bahwa laporan audit mempunyai pengaruh yang kecil, walaupun pembaca mungkin membagikan persepsi auditor terhadap laporan keuangan. Yang ketujuh, persepsi dan perilaku auditor. Penilaian auditor bergantung pada persepsi atau situasi tertentu. Penilaian merupakan batu penjuru dan profesi, adalah produk dari beberapa faktor, misalnya pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Penilaian merupakan perilaku yang paling dipengaruhi oleh persepsi yang faktor pengaruh utamanya merupakan neutralitas dan apa yang sering kita sebut dengan keyakinan. Untuk di sini ada dua, pertama materialitas dan the faith syndrome. Materialitas di dalam auditing berhubungan dengan apa yang penting, signifikan, atau esensial. Namun konsep materialitas sering kali tidak memiliki aturan untuk mengukurnya. Berikutnya the faith syndrome, satu kondisi persepsi yang mungkin mempengaruhi perubahan perilaku, sering disebut dengan efek halo atau halo efek. Suatu persepsi positif tapi lebih banyak merupakan salah persepsi dari orang lain. Dalam auditing, efek halo terjadi saat persepsi auditor diwarnai dan dipimpin oleh keyakinan bahwa kondisi yang ada dalam suatu audit tertentu mungkin menjadi atau mungkin tidak menjadi kasus. Berikutnya, pola perilaku auditor. Next. Auditor adalah orang yang melakukan proses audit untuk memberikan keyakinan bahwa informasi akuntansi yang disajikan adalah benar dan sesuai dengan standar. Perilaku auditor terkait dengan proses auditing atau pemeriksaan. Ditinjau dari tipe auditor, dari auditor internal dan eksternal. Nama auditor internal merupakan suatu profesi yang memiliki standar dan kode etik profesi yang harus dijalankan secara konsekuen dan konsisten. Internal auditor berfungsi membantu manajemen dalam pengawasan aset perusahaan dan mengawasi jalannya operasional perusahaan sehari-hari, terutama dari aspek pengendalian. Berikutnya, auditor eksternal berdiri sebagai pihak ketiga di luar perusahaan, di mana mereka bekerja berdasarkan surat perintah kerja. Auditor jenis ini bekerja di bawah kantor akuntan publik dan bekerja secara independen dan objektif. Berikutnya, pola perilaku audit internal. Tugman menyatakan bahwa internal audit telah memenuhi beberapa kriteria profesi. Apa yang dilakukan internal auditor seharusnya bersifat profesional. Selanjutnya, profesionalisme dapat diartikan sebagai berikut, yaitu sebagai sikap dan perilaku seorang dalam melakukan profesi tertentu. Seorang yang profesional di samping mempunyai keahlian kecakapan teknis harus mempunyai kesungguhan dan ketelitian bekerja, mengejar kepuasan orang lain, keberanian menanggung risiko, ketekunan dan ketabahan hati, integritas tinggi, konsisten, dan kesatuan pikiran, kata, dan perbuatan. Pola perilaku audit eksternal. Pemeriksa eksternal harus mendokumentasikan semua penilaian dan kesimpulan yang telah dicapai. Auditor eksternal harus memastikan sifat dan dalamnya cakupan internal untuk manajemen. Pemeriksaan internal harus memastikan apakah manajemen mempertimbangkan rekomendasi pemeriksaan internal dan bagaimana rekomendasi tersebut dibuktikan. Auditor eksternal harus memastikan bahwa pekerjaan pemeriksa
internal dilaksanakan oleh orang yang telah menjalani pelatihan yang cukup dan mempunyai keahlian sebagai auditor. Ini dapat dicapai dengan menelaah kebijakan untuk merekrut dan melatih staf pemeriksa internal, pengalaman mereka, serta keahlian profesionalnya. Selain itu, auditor eksternal juga harus memastikan apakah pekerjaan auditor internal telah secara baik direncanakan, disupervisi, ditelaah, dan didokumentasikan. Berikutnya, kesimpulan. Kesimpulan auditor eksternal dan internal memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam beberapa hal. Sebagai berikut perbedaan tanggung jawab. Pertama, perbedaan organisasi, perbedaan pemberlakuan, perbedaan fokus dan orientasi, perbedaan timing, dan perbedaan kualifikasi. Namun keduanya memiliki tugas yang bila dikerjakan bersama-sama secara baik dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Secara umum disimpulkan bahwa auditor mempunyai dampak pada perilaku audit. Perilaku berubah menjadi seperti apa yang dilakukan auditor. Pada area lain, akuntan menyatakan bahwa laporan audit mereka berpengaruh besar pada perilaku pembaca laporan keuangan seperti investor dan kreditor. Bukti ini tidak lengkap karena riset dewasa ini menunjukkan bahwa laporan audit hanya berpengaruh kecil. Bagaimana mereka akan bereaksi sering kali tidak dapat diprediksi. Ringkasan tampak bahwa audit memiliki beberapa dampak pada perilaku audit, namun sedikit sekali jika ada pengaruhnya pada pihak eksternal organisasi yang diaudit. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau salah dalam pengetikan, saya perwakilan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.